Cing, ente tahu nggak? Zaman sekarang ini yang namanya fitnah itu merajalela dengan adanya medsos ini. Segala sesuatunya tuh bisa diputar balik, Cing. Kadang-kadang orang salah dibilang benar, kadang-kadang orang benar dibilang salah. Si Anu bilang si Anu kepalanya jenong, ternyata kepalanya panjul. Si Anu bilang itu mukanya ceblek, padahal mukanya lonjong. Ini macam-macam, Cing. Bahkan berita yang seperti ini kita sudah pusing. Orang yang salah dibenerin, orang yang benar disalahin. Bilangnya ini si Anu telah berbuat curang, hukum, tebang pilih. Kalau mau orang susah, tajam. Kalau mau penggede, tumpul. Ya seperti itu, Cing. Si Anu bilang, si istri si Anu suka keluar malam. Yang satu bilang si suami si Anu suka keluar malam. Dan di media sosial ini apapun bisa terjadi. Yang terpenting, Cing, kita harus bijaksana untuk melihat berita-berita yang berseliweran di mata kita ini. Kita harus cerna betul. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Dan ini pun pernah terjadi, Cing, di zaman Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah ingin mendidik dan membimbing para istrinya, semua ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyepi di masyrobah. Rasulullah hanya berbekal gandum sedikit dengan dedaunan, dengan buah-buahan, tinggal di tempat bilik yang sempit, hanya ditunggu oleh pembantu yang bernama Rabah. Nah, berita yang seperti ini di zaman Rasulullah pun timbul. Ada yang bilang bahwa istri Rasulullah bersalah, ada yang bilang bahwa istri Rasulullah tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Rasulullah. Bahkan beredar di penduduk di zaman itu bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Dan ini kan berita sangat berbahaya, Cing. Coba ente pikir, Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Rasulullah itu kan sebagai panutan kepada umatnya. Tetapi berita ini semakin terus bergunjing, bergulir, sehingga hal-hal macam-macam terjadi, diperkirakan, diduga, ini udah macam-macam. Bahkan para sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena ini adalah urusan pribadinya Rasul. Siapapun tidak bisa ikut campur. Tetapi mereka juga cemas. Ini sampai kapan harus terjadi seperti ini? Akhirnya baru hampir 1 bulan Sayyidina Umar berinisiatif mendatangi anaknya, yaitu Hafsah yang menjadi istri Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Umar kepada anaknya? Atallakunna Rasulullah, apakah Rasulullah telah mentalak kamu, telah menceraikan kamu, wahai Hafsah? Dan Hafsah waktu itu didapati dalam keadaan menangis. Maka Hafsah menjawab, la adri huwa haja mu'tajilun fi hajihil musyarrabah, fi hajihil masyrabah. Mohon maaf, saya tidak tahu, karena pada saat ini Rasulullah itu sedang menyepi dan tinggal di masyrabah. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar bahwa anaknya tidak dicerai oleh Rasulullah, memberanikan diri, datang menghampiri Rasulullah, minta izin kepada Rabbah untuk disampaikan kepada Rasulullah bahwa Umar ingin menghadap, tapi oleh Rasulullah ditolak. 2 hari 3 hari kemudian datang lagi Sayyidina Umar kepada Rasulullah, dan Rasulullah kembali menolak. Sehingga berita yang semacam ini terus bergulir dan akhirnya kan akan menjadi negatif. Nah, pada saat itulah begitu Sayyidina Umar bin Khattab datang yang 3 kali, akhirnya Rasulullah menemui
Umar bin Khattab dan menjelaskan bahwa tidak ada perceraian kepada istri-istri Rasulullah. Nah, dengan adanya langsung pemberitahuan dari Rasulullah, maka Umar bin Khattab memberitahukan kepada seluruh penduduk Madinah bahwa apa yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah adalah untuk kebaikan para istri-istrinya. Tidak ada niat Rasulullah untuk menceraikan istri-istrinya. Tetapi kan berita ini sudah kadung terjadi. Masyarakat di Madinah ini sudah banyak mengeluarkan pendapat-pendapat simpang siur berita-beritanya, dan pada saat itulah turun ayat wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Nisa ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul lazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui secara resmi dari mereka atau dari Rasulullah atau dari ulil amri, sekiranya bukan karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Artinya ayat ini menerangkan bahwa apabila datang suatu berita kepadamu, tanya dulu kepada orang yang berhubungan, apakah berita ini benar atau tidak. Selidiki dulu, jangan langsung diberitakan, disiarkan sehingga simpang siur. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ini, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu sudah akan menjadi pengikut setan, kecuali sebagian kecil saja. Jadi berhati-hati, cing. Dengan keadaan sekarang ini, apapun yang kita terima berita di dalam HP kita ini, hendaknya lah kita harus bijaksana, kita harus tahu benar atau tidak. Kalau memang kita tidak tahu, lebih baik kita tidak perlu share. Cukup sampai di kita dan kita langsung delete. Mengapa? Karena jangan sampai kita pun ikut-ikutkan menebarkan berita yang salah, berita yang bukan sebenarnya, sehingga kita tergolong orang yang telah melakukan fitnah. Gitu, cing. Mudah-mudahan akan menjadi pencerahan buat kita semua, cing, agar kita selalu berhati-hati dan menjaga untuk melakukan hal-hal yang justru akan membuat keruh suasana, keruh di dalam masyarakat, keruh di dalam pergaulan, sehingga akan merugikan kita semua. Demikian, jing, yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.